Gu Yue memimpin dengan berjalan menuju pintu. Di belakangnya mengikuti Leng Yaozu. Yu Yue, kultivasimu berjalan dengan baik dan keterampilan desainmu meningkat dengan cepat. Haruskah saya membantu Anda memulai baju besi perang? Satu kata. Saya bisa menyelesaikannya untuk Anda dalam waktu setengah tahun. Mempertimbangkan keahlian desain Anda, paduan 3 logam akan bekerja dengan baik. Anda akan dapat meningkatkannya dengan mudah di masa mendatang. Petik 2. Tidak, aku baik-baik saja. Tapi terima kasih, Guru. Tolong izinkan saya untuk menangani perlengkapan perang saya sendiri. Tidak mengedipkan mata, Gu Yue menolak tawaran yang hanya diimpikan oleh para master jiwa biasa, dan dengan masalah itu diselesaikan, pasangan tuan dan murid melangkah melalui pintu. Tang Wulin kembali ke asramanya di malam hari, ototnya seberat timah. Dia menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Setelah berjuang untuk duduk dan menekuk kakinya menjadi pretzel, dia membiarkan dirinya melayang ke meditasi. Usahanya beberapa hari terakhir ini membuahkan hasil. Dia membantu 2 temannya mendapatkan jiwa roh baru, memperoleh pengalaman bertempur yang berharga dalam prosesnya, dan menetapkan jalannya menuju pembuatan baju besi perang. Satu kata. Dukungan Gu Yue menyalakan bara kepercayaan di jiwanya. Dia yakin bahwa selama dia terus bertahan, suatu hari dia akan menjadi master armor pertempuran yang perkasa. Tidak masalah jika dia butuh waktu lebih lama dari yang lain. Masih banyak waktu sebelum batas waktu kelulusan pelataran luar. Jalan yang dia pilih akan menyebabkan dia menanggung beberapa kesulitan dan terdesak waktu, tetapi pahala pada akhirnya akan sepadan. Setelah Gu Yue memberinya jumlah yang mengejutkan dari besi bintang dan esensi emas, dia penasaran dengan metodenya untuk mendapatkannya. Namun, dia tidak menekan masalah itu. Setiap orang berhak atas rahasia mereka. Dengan materi yang dikumpulkan dan rencana berani mereka siap untuk dieksekusi, hilanglah waktu luang Tang Wulin dan Gu Yue. Tang Wulin menghadiri kelas di pagi hari dan dipalsukan di sore hari. Di bawah bimbingan pribadi Feng Wuyu, dia membuat banyak kemajuan dengan penempaan paduan dan menambahkan emas semangat dan perak bintang ke repertoarnya. Meskipun tingkat keberhasilannya rendah, itu stabil. Ketika persepsi dan pengalamannya meningkat, tingkat keberhasilannya secara alami akan mengikuti. Sekarang adalah waktu untuk menempa seperti hidupnya bergantung padanya, tidak peduli betapa membosankannya itu. Feng Wuyu masih mengkritiknya sekeras sebelumnya, mencela setiap kesalahan, kecil atau lainnya. Dibandingkan dengan Mu Chen, gaya mengajar mereka berbeda seperti siang dan malam. Awalnya, Tang Wulin dikejutkan oleh perbedaannya, tetapi dia beradaptasi dengan situasinya dan menyerap pengetahuan dan pengalaman Feng Wuyu. Dia tidak memendam kebencian terhadap Feng Wuyu karena dia tahu bahwa orang tua gila itu sangat mengutamakan kepentingannya. Sudah sebulan sejak awal tahun ajaran dan aku yakin kalian semua sudah cukup berkembang. Kami akan mengadakan kompetisi antara kelas 1 dan 2 dalam 4 profesi utama dan pertarungan, Shen Yi mengumumkan dari belakang mimbar, menyapu pandangannya melalui murid-muridnya. Untuk memutuskan peserta secara adil dan menampilkan petarung terbaik, Anda akan ditugaskan untuk membentuk tim Anda sendiri. Kemudian setiap tim akan mendaftar untuk kompetisi di mana pemenangnya akan mewakili kelas kami. Setiap tim tidak boleh lebih dari 7 orang dan tidak kurang dari 3 orang. Dewan kelas akan mewakili kami untuk kompetisi profesi. Saat membentuk tim Anda, perlu diingat bahwa demi keadilan, tim kelas 2 akan memiliki 1 orang lebih sedikit dari kami. Jadi jika tim perwakilan kita terdiri dari 3 orang, maka tim kelas 2 hanya bisa beranggotakan 2 orang. Sekarang, mari kita mulai proses pemilihan tim perwakilan. Tang Wulin. Petik 2. Iya. Tang Wulin berdiri. Setelah kelas selesai, catat semua tim dan kirimkan laporan kepada saya. Dimengerti. Setelah kelas berakhir, seluruh kelas meledak menjadi obrolan. Semua orang tergoda oleh kemungkinan mewakili kelas mereka dalam pertempuran melawan kelas 2. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kredit ekstra, meningkatkan peluang mereka untuk memasuki pelataran inti di masa depan. Tidak ada satu orang pun yang mau membiarkan kesempatan ini lolos dari tangan mereka. Gu Yue menyikut Tang Wulin. Siapa yang akan menjadi anggota grup kita? Tang Wulin melirik Wu Siduo dan Luo Guixing. Dia tahu bahwa kesempatan terbaik mereka adalah mengumpulkan semua talenta terbaik di kelasnya ke dalam satu tim. Di kelas mereka, selain dirinya dan Gu Yue, 5 orang terkuat adalah Wu Siduo, Luo Guixing, Yang Nianxia, Zheng Yiran, dan Su Yucheng. Masing-masing dari 5 orang berada di peringkat pemuda jenius, jadi jika mereka membentuk tim 7 orang bersamanya dan Gu Yue, peluang mereka untuk menang di kelas 2 tinggi. Di kelas 2, Tang Wulin tahu tentang Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu.
Memikirkan keduanya saja sudah cukup untuk membuatnya berkeringat. Kekuatan yang diungkapkan Yue Zhengyu selama serangan menara mengirimnya ke dalam keadaan kagum, dan dia bahkan tidak ingin memikirkan Yuanen Yehui dengan jiwa roh Diamond Babun barunya. Ditambah dengan 4 cincin jiwa, kekuatannya tidak diragukan lagi mencapai tingkat baru yang menakutkan. Menahan diri dari lawan seperti itu berarti kekalahan. Jika mereka tidak mengisi tim kelas 1 dengan hasil terbaik, bahkan dengan keunggulan 1 orang, mereka harus berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan. Tang Wulin melirik teman sekelasnya. Wu Shiduo, Luo Guixing, dan Yang Nianxia berdiri di samping satu sama lain, meringkuk bersama saat mereka bertukar kata-kata berbisik. Sepertinya mereka tidak berencana untuk berkelompok dengan kita. Gu Yue mencibir. Akhir-akhir ini, Tang Wulin dan Gu Yue merasa dikucilkan oleh teman sekelas mereka di bawah pimpinan 5 ranker. Perubahan ini dimulai setelah Tang Wulin dan Gu Yue memilih untuk membuat baju besi perang mereka dari paduan. Sejak itu, mereka menjadi asing dengan Wu Shiduo dan Luo Guixing. Kami hanya akan membuat grup kami sendiri, kata Tang Wulin. Berbalik menghadapnya, Gu Yue tercengang melihat kepercayaan membara di matanya. Dia paling menyukai tampilan ini pada dirinya. Ekspresi teguh yang muncul saat menghadapi tantangan. Dia tidak pernah mundur, selalu berkeringat air mata dan darah untuk memperjuangkan kemenangan, tidak pernah meringkuk karena kesengsaraan, bahkan ketika semua harapan tampak hilang. Dia selalu maju dengan kemauan keras, membimbing rekan satu timnya seperti suar yang bersinar. Dijauhi oleh 5 ranker hanyalah masalah sepele baginya. Tang Wulin mengarahkan perhatiannya pada teman-temannya yang lain. Xie, Xiaoyan, mari kita membentuk kelompok. Kekuatan individu mereka tidak terlalu luar biasa. Namun, kekuatan sebuah tim tidak selalu berasal dari jumlah anggotanya. Kerja tim sama pentingnya. Tim Tang Wulin menutupi kekurangannya dengan kerja tim yang luar biasa. Sebagai rekan selama bertahun-tahun, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bersama-sama mereka telah melalui masa sulit. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menjalin ikatan yang tidak bisa dipatahkan. Sebagai perbandingan, tim peringkat praktis asing satu sama lain. Sebuah tim hanya dalam nama. Karena itu masalahnya, Tang Wulin bertekad menunjukkan kepada semua orang kekuatan mereka. Dia hanya memperhatikan tujuannya, menjadi tim perwakilan kelas. Sementara hati Tang Wulin berkobar karena ketetapan hati, Shen Yi kembali ke kelas dengan 2 orang di belakangnya. Begitu dia mengenali mereka, Tang Wulin terkejut. Sesaat kemudian, senyuman tersungging di sudut mulutnya. Semuanya, tenanglah, kata Shen Yi. Seluruh kelas terdiam, perhatian semua orang terfokus pada Shen Yi. 2 siswa baru akan mengikuti kelas kita hari ini. Ini adalah Ye Xinglan, seorang master jiwa tipe penyerangan. Yang lainnya adalah Su Lizi, seorang master jiwa tipe makanan. Beri mereka sambutan hangat. Petik 2. Di tengah tepuk tangan tersebar, beberapa bisikan terdengar di antara para siswa. Kapan Shrek begitu santai? Mengapa mereka baru bergabung dengan kami sekarang? Bukankah ini aneh? Petik 2. Tang Wulin masih ingat pemukulan yang dilakukan Ye Xinglan padanya di piring perak, dan dia telah bersatu kembali dengan Su Lizi beberapa hari yang lalu. Senyumnya semakin besar saat dia mengingat bantuan luar biasa Su Lizi selama serangan menara. Jika kita memilikinya, maka tubuh Su Lizi yang sangat besar segera membuatnya menjadi pusat perhatian, tetapi Tang Wulin mengamati Ye Xinglan. Dia terkejut betapa dia telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Mereka berumur 10 tahun terakhir kali mereka bertemu. 3 tahun kemudian sekarang, Ye Xinglan menjadi kecantikan yang mulai tumbuh. Tingginya sekitar 160 cm, sosoknya yang ramping beraksen oleh kakinya yang panjang dan memikat. Dia berdiri sejajar dengan Su Xiaoyan dalam hal penampilan, jadi mata semua orang tertuju padanya setelah menyadari betapa mengejutkannya lemak Su Lizi. Namun, ekspresi seriusnya tidak berubah sedikit pun dari pertemuan terakhir mereka. Dia masih memandang orang lain dengan dingin, penghalang tak terlihat terbentuk di sekelilingnya. Karena kalian berdua terlambat pindah, kalian dapat mengambil kursi kosong di belakang. Kami sedang mempersiapkan pertandingan kami melawan kelas 2 sekarang. Kalian berdua juga dapat memilih untuk bergabung dengan tim. Saya harap Anda bisa menyesuaikan diri dengan cepat, kata Shen Yi. Tang Wulin ragu ketika Su Lizi mengatakan dia dan Ye Xinglan mungkin dipindahkan ke pengadilan luar karena tampaknya situasi yang tidak mungkin. Namun disinilah mereka. Su Lizi dan Ye Xinglan sekarang menjadi teman sekelasnya. Ye Xinglan telah meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin.
Penggunaan pedang Stargotnya telah mengingatkannya pada Wu Zhangkong, dan dia tahu kekuatannya tidak bisa begitu saja diukur dengan kultivasinya. Shen Yi pergi, tapi mata semua orang masih terfokus pada dua pendatang baru itu. Namun, sebagian besar tatapan difokuskan pada Ye Xinglan. Luo Guixing mendekati mereka lebih dulu, menyapa Ye Xinglan dengan senyum hangat. "Hai, saya Luo Guixing. Bolehkah saya bertanya berapa banyak cincin jiwa yang Anda miliki?" Petik 2. Ye Xinglan meliriknya sebelum berjalan ke belakang kelas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Guixing berdiri di sana, tertegun. Ketampanannya, senyumnya yang lembut, dan statusnya sebagai seseorang di Genius Yotes Ranking tidak pernah gagal untuk memikat siapapun sebelumnya. Dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri, namun Ye Xinglan bahkan tidak melihatnya sekilas. Sikapnya terhadapnya benar-benar sedingin es. Siswa lain menyingkir saat Ye Xinglan berjalan ke belakang kelas. Sementara itu, Tang Wulin menabrak Su Lizi, menepuk pundaknya. "Kita sekarang teman sekelas, jadi kamu harus bergabung dengan timku. Saya sungguh menginginkanmu." Su Lizi mendiamkannya. "Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih tenang? Orang-orang akan salah paham." Gu Yue tidak bisa menahan tawa saat dia melihat keduanya dari samping. Setelah bertarung bahu-membahu dalam serangan menara, Tang Wulin mempercayai Su Lizi, dan rekan-rekannya tahu bahwa kekuatan Su Lizi lebih dari cukup untuk menjadikannya rekan setim yang baik. "Wulin," kata Su Lizi dengan nada berbisik, "bisakah kamu mengundang Xinglan juga? Dengan kepribadiannya, dia akan berakhir sendirian jika Anda tidak melakukannya. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu." Petik 2. Tentu, Tang Wulin tidak menaruh dendam padanya. Tim mereka akan mendapatkan landasan lain jika dia setuju untuk bergabung. Dia hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia tumbuh dalam 3 tahun terakhir. Karena Ye Xinglan menolak ajakan Luo Guixing, tidak ada orang lain yang berani mendekatinya. Luo Guixing dan dia adalah salah satu siswa yang paling dihormati di kelas 1, lebih dari Tang Wulin, dan semua orang ingin masuk ke tim master jiwa tipe kontrol peringkat seperti dia. Meskipun Tang Wulin adalah ketua kelas, semua orang tahu bahwa jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Bahkan setelah menunjukkan sebagian dari kekuatannya, teman sekelasnya menempatkannya di bawah peringkat 5. Fakta bahwa Tang Wulin tidak pernah bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya karena dia sibuk berkultivasi atau pandai besi memperkuat opini suam-suam kuku mereka tentangnya. Tang Wulin menghampiri Ye Xinglan. Lama tidak bertemu, Ye Xinglan meliriknya, alisnya berkerut ketika dia melihat itu adalah dia. "Siapa yang membiarkanmu menyeret Lizi bersamamu ke serangan menara? Kamu masih harus menjawabku untuk itu." Petik 2. Sifat keras kepalanya tidak berubah sama sekali. "Begitu, bagaimana dengan itu?" Gu Yue menyela. Dia tidak tahan dengan sikap Ye Xinglan. Ye Xinglan mendengus tapi tetap diam. Namun Tang Wulin menemui bahunya yang dingin dengan senyum hangat. "Ye Xinglan, kamu harus bergabung dengan timku. Kompetisi kali ini membutuhkan tim yang terdiri dari minimal 3 orang untuk berpartisipasi, jadi tidak mungkin hanya dengan Anda dan Lizi." Petik 2. "Kalau begitu aku tidak akan berpartisipasi." Ye Xinglan memelototinya. "Baik, katakan padaku, mengapa kamu berkultivasi?" Petik 2. Ye Xinglan terkejut, dia tidak menekan masalah itu tetapi mengajukan pertanyaan seperti itu padanya. Untuk menjadi kuat, dia menjawab, "Oh, saya melihat. Nah, lawan kita kali ini adalah kelas 2. Ada beberapa orang berpengaruh di kelas mereka. Tidakkah kamu ingin berdebat dengan mereka?" Petik 2. Orang yang kuat. Pipi Ye Xinglan bergerak-gerak. Senyum Tang Wulin semakin besar karena dia menunjukkan minat. "Bagaimana kalau kamu mencoba melawan mereka? Bagaimana lagi Anda tahu apakah mereka benar-benar kuat atau tidak? Bahkan hal yang paling membosankan pun memiliki nilai dalam melakukan. Bergabunglah dengan tim saya dan Anda akan memiliki kesempatan untuk melawan mereka." Petik 2. Ketua kelas yakin percaya diri, "Iya." Sebuah suara menyela dari samping. Tang Wulin berbalik untuk melihat Zheng Yiran memandangnya dengan acuh tak acuh. Memang, itu adalah Jades Nake Zheng Yiran, serdadu pemegang racun. Keyakinan penting untuk dimiliki oleh para master jiwa. Tang Wulin tersenyum kecut padanya. "Astaga, mari kita lihat Anda mengalahkan semua orang di kelas kami dan melawan perwakilan kelas 2. Dia menunjuk ke arahnya. "Tim kami juga tidak terlalu kuat. Kami hanya memiliki Wu Siduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan saya. Tapi kami tidak membutuhkan bobot mati. Hanya kami berlima di peringkat pemuda jenius sudah cukup untuk menang." Petik 2. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia melihat ke arah para peringkat,
Dan benar saja, Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, dan Yang Nianxia berdiri bersama. Wu Shiduo tanpa ekspresi sementara Luo Guixing tersenyum seperti biasa. Yang Nianxia melambai padanya dengan ekspresi ramah. 5 itu bergandengan tangan. Kerutan Tang Wulin semakin dalam. Dia mengerti bahwa mereka menargetkannya. Kelimanya adalah peringkat dan memiliki kekuatan yang cocok. Namun dia menjadi ketua kelas tanpa sepenuhnya memperlihatkan kekuatannya. Wajar jika para ranker tidak menghormatinya. Baiklah, lanjutkan. Peringkat pemuda jenius. Apa itu? Ye Xinglan bertanya pada Zheng Yiran. Zheng Yiran tercengang. Kamu bahkan tidak tahu apa itu peringkat pemuda jenius. Itu salah satu peringkat kecil di bawah peringkat kontinental. Itu adalah daftar dari 30 master jiwa muda terbaik, dan kami berlima ada di dalamnya. Kebanggaan memenuhi matanya saat dia menyatakan statusnya. Rasa bangga dirinya memang demikian, bisa naik ke peringkat bergengsi seperti itu. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Saya hanya tahu tentang peringkat kontinental. Kurasa kalian berlima baik-baik saja karena kamu berhasil mencapai peringkat itu. Petik 2. Perubahan sikap Ye Xinglan mengejutkan Tang Wulin. Hah, dia memang memiliki sisi yang manis. Zheng Yiran mencibir. Baik, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya bagi seseorang untuk berada di peringkat pemuda jenius jika kita bertemu di arena. Dia menoleh ke Tang Wulin dan tersenyum dengan mata menyipit. Ketua kelas, semoga berhasil. Sungguh, apa artinya menjadi ketua kelas? Petik 2. Tang Wulin mempertahankan senyum hangat saat dia mengangkat tangan untuk menghentikan Gu Yue berbicara. Zheng Yiran berbalik dan pergi. Ada beberapa siswa yang tergantung di dekatnya, tetapi setelah ucapan terakhir Zheng Yiran, mereka semua menjauh dari Tang Wulin. Jadi mereka berlima bekerja sama untuk menghindari kita. Untuk menghindari saya. Tang Wulin tidak pernah mengharapkan perkembangan seperti itu. Tapi kemudian dia mulai mengerti di mana kesalahannya. Itu adalah kesalahannya karena tidak menjalin hubungan dengan teman sekelasnya setelah menjadi ketua kelas. Dia telah lalai bersosialisasi. Setelah memiliki perbedaan pendapat dengan Wu Shiduo dan Luo Guixing tentang rencana baju besi pertempuran mereka, niat buruk mereka terhadapnya tumbuh, yang pada akhirnya mengarah ke situasi saat ini. Sekarang Luo Guixing berjalan. Ketua kelas, saya telah mendiskusikan banyak hal dengan Wu Shiduo dan sampai pada kesimpulan bahwa karena kami tidak dapat membantu Anda sebagai pembuat atau mekanik, maka tidak tepat bagi kami untuk membiarkan Anda tetap memalsukan untuk kami. Saya pergi untuk berbicara dengan para guru hari ini dan mendapatkan persetujuan mereka untuk memisahkan kelompok kami. Maaf telah merepotkan Anda. Petik 2. Sekarang dia memunggungi saya. Memecah kelompok dewan kelas. Baik, Tang Wulin berkata pelan, hampir berbisik. Luo Guixing terus menatap Tang Wulin. Ketua kelas, masa depan panjang. Tang Wulin tersenyum lagi. Kamu benar, masa depan itu panjang. Petik 2. Apakah mereka merencanakan ini? Xie mengomel. Mereka hanya memanfaatkan kompetisi ini untuk memilih Anda. Saya yakin mereka sudah lama tahu tentang pertandingan itu. Petik 2. Tidak apa-apa. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke Ye Xinglan. Seperti yang baru saja kamu lihat, aku dijauhi oleh teman sekelas kita sekarang. Dia kembali ke kursinya. Tunggu sebentar, serunya. Hah. Tang Wulin berhenti di jalurnya, berbalik menghadapnya. Mengetahui situasinya, dia berpikir bahwa tidak ada orang yang masuk akal yang ingin bergabung dengan timnya. Ye Xinglan sendirian menghancurkan harapannya. Dia bangkit dari kursinya dan menatap lurus ke matanya. Sebenarnya, saya suka diisolasi. Aku akan bergabung dengan kalian. Petik 2. Seperti gelombang laut, kata-katanya menyapu ruang kelas, membuat semua orang basah kuyup karena terkejut. Dia suka diisolasi. Sebenarnya ada orang seperti ini. Apa dia gila? Berbeda dengan yang lain, Tang Wulin melihat kesungguhan yang tak tergoyahkan di matanya. Gadis ini punya cerita untuknya. Baik, selamat datang di tim. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan Ye Xinglan menerimanya. Su Lizhi menyeringai saat dia melihat. Bagus, ini fantastis. Setelah berjabat tangan dengan Ye Xinglan, Tang Wulin membalikkan badan, mengalihkan perhatiannya ke penonton di ruangan itu. Saya yakin semua orang sudah mengetahui situasinya sekarang, katanya, memastikan untuk memproyeksikan suaranya. Ada gagasan yang beredar bahwa aku secara tidak adil menduduki posisi ketua kelas. Dan untuk itu, saya harus mengatakan tidak. Saya mendapatkan posisi ini dengan kekuatan saya. Karena beberapa dari Anda tidak percaya, gunakan kompetisi ini untuk memverifikasi sendiri.
Jika saya dan tim saya tidak dipilih untuk mewakili kelas kami, saya akan mengundurkan diri dari menjadi ketua kelas. Petik 2. Tang Wulin berhenti sejenak untuk membiarkan kata-katanya meresap, mengarahkan pandangannya ke arah Wu Siduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran. Matanya berkedip emas, pupilnya menyempit menjadi celah vertikal saat dia menatapnya, esensi darah melonjak di dalam tubuhnya. Tapi jika tim saya menang, jangan berani-berani memprovokasi saya. Pernyataannya membuat semua orang bisu. Kerumunan berpisah saat dia berjalan ke depan kelas, kepercayaan diri menetes dari tubuhnya. Laporkan kelompok Anda kepada saya di sini, kata Tang Wulin. Luo Guixing adalah yang pertama mendekatinya, senyum tipis di bibirnya. Ketua kelas, ini kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. 2 tatapan terkunci. Luo Guixing menunjukkan senyum tidak tulusnya yang biasa, yang kontras dengan ekspresi tenang Tang Wulin. Tidak ada yang bisa memahami pikiran mereka. Aura ledakan di sekitar keduanya, mirip dengan bom waktu yang terus berdetak, membuat seluruh kelas menahan lidah mereka. Satu persatu setiap kelompok mendaftar, membiarkan saja tanpa mengintip prosesnya. Beberapa memandang Tang Wulin dengan mata jijik. Beberapa mencibir, yang lain acuh tak acuh, dan beberapa bahkan menunjukkan simpati. Namun, tidak ada orang yang benar-benar melihatnya apa adanya. Tim 5 ranker Luo Guixing sangat kuat, terutama dengan 10 ranker teratas seperti Wu Siduo di tengah-tengah mereka. Di sisi lain, landasan kelompok Tang Wulin adalah dia dan Gu Yue. Dibandingkan dengan mereka, Xie Xie dan Su Xiaoyan bukanlah sesuatu yang istimewa. Bahkan dengan tambahan 2 siswa baru, tidak ada yang percaya mereka bisa mengalahkan tim emas itu. Kalian semua boleh pergi sekarang, kata Tang Wulin setelah menyelesaikan tugasnya, segera menuju pintu. Gu Yue, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Xinglan mengikutinya. Saat tim terakhir mereka meninggalkan kelas, semua orang meledak menjadi obrolan. Dia pikir dia siapa yang memprovokasi 5 besar. Pernyataan ini mencerminkan pemikiran mayoritas. Yang Nianxia mengerutkan kening dan menunjuk ke arah Luo Guixing. Kenapa dia begitu percaya diri? Dalam hal kekuatan, dia harus kalah dari kita. Gu Yue adalah orang yang harus kita khawatirkan. Meski begitu, itu hanya membuat mereka berdua menjadi sesuatu yang berharga. Petik 2. Silahkan. Kepercayaan. Sepertinya dia hanya menggertak, kata Zheng Yiran mengejek. Segalanya sudah berkembang sejauh ini, tapi dia hanya menolak untuk mengaku kalah. Sekarang kita hanya perlu menemukan metode terbaik untuk menjatuhkannya di turnamen kelas. Bukankah dia mengatakan dia akan mengundurkan diri jika mereka dikalahkan? Mari kita lihat apakah dia menepati janji saat waktunya tiba. Petik 2. Luo Guixing menyipitkan matanya. Bukan hanya kebetulan atau keberuntungan Tang Wulin menjadi ketua kelas. Kekuatan juga berperan. Selain itu, saya yakin dia tidak akan membuat pernyataan seperti itu tanpa dasar. Dia mungkin mengenal 2 siswa baru itu. Saya tidak berpikir bahwa Ye Xinglan adalah orang biasa. Petik 2. Terus, Wu Siduo sepertinya tidak peduli sedikit pun. Hanya saya sendiri yang cukup untuk menangani seluruh tim mereka. Kata-katanya terdengar benar. Dengan Hell White Tiger, tidak ada seorang pun di level cincin jiwanya yang bisa melawannya. Tidak hanya itu, dia memiliki 4 cincin jiwa. Karena Tang Wulin baru saja mendapatkan dering ketiganya, dia hampir tidak memikirkannya lagi. Mereka tidak hanya bergandengan tangan untuk menargetkan Tang Wulin, mereka juga ingin bertarung dalam pertandingan melawan kelas 2. Mengalahkan mereka yang lebih kuat dari mereka menghasilkan kredit kursus yang paling banyak, dan seperti bagaimana air mengalir ke hilir, tim yang terdiri dari 5 orang yang kuat akan menghasilkan tim yang kuat. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin setelah meninggalkan kelas adalah mengunjungi kantor guru, menangani masalah divisi kelompok sebelumnya. Dia tidak menjelaskan situasinya kepada mereka. Jika dia melakukannya, itu akan terlihat seperti dia mengeluh. Harga dirinya melarang dia melakukan itu. Segera setelah dia menyelesaikan bisnisnya di kantor guru, dia memimpin rekan satu timnya ke bengkel pandai besi. Dari awal sampai akhir, ekspresinya tidak kurang dari tenang. Mereka diisolasi dari dunia setelah pintu tertutup di belakang mereka. Tang Wulin menyapu pandangannya ke rekan satu timnya dan berkata dengan suara rendah, "Maaf. Saya telah menyeret Anda semua ke dalam masalah saya. Saya telah terlalu banyak mengabaikan tanggung jawab saya sebagai ketua kelas dan itu telah menyebabkan situasi saat ini." Petik 2. Gu Yue mengerutkan kening. Bagaimana Anda bisa disalahkan untuk itu? Mereka jelas menargetkan kami semua. Lalu bagaimana jika mereka bekerja sama sekarang?
Apa yang harus kita takuti? Petik 2. Tang Wulin tersenyum kecut atas jawabannya. Saya tidak khawatir tentang itu. Sebenarnya, aku membawa kalian semua ke sini untuk membahas rencana Gu Yue dan aku untuk masa depan. Mungkin kalian akan tertarik untuk bergabung. Saya tidak akan berbohong, ada beberapa keanehan yang perlu dituntaskan, tetapi jika kita berhasil, pertumbuhan masa depan kita akan luar biasa. Luo Guixing dan Wu Siduo mundur dari grup kami, jadi saya pergi ke kantor guru dan melamar untuk membentuk grup pembuat misya baru dengan kami berenam di sini. Tapi kita tidak akan membuat misya. Sudut bibirnya miring ke atas. Kami akan membuat baju besi perang. Mata Ye Xinglan melebar saat menyebutkan baju besi perang, tatapannya tertuju pada Tang Wulin. Tang Wulin menjelaskan rencananya dan Gu Yue tentang penggunaan paduan roh untuk baju besi pertempuran satu kata mereka. Xie Xie dan Su Xiaoyan hanya bisa mendengarkan secara pasif. Pengetahuan mereka tentang pandai besi adalah yang terbaik di tingkat permukaan, tetapi dari cara Tang Wulin yang bersemangat berbicara tentang paduan roh, mereka memahami bahwa logam semacam itu sangat kuat dan menantang untuk dikerjakan. Namun, Su Lizhi dan Ye Xinglang berasal dari pelataran inti. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui betapa menakjubkan paduan roh itu. Ekspresi Ye Xinglan akhirnya terlepas dari ketidakpeduliannya yang biasa. Saya tidak pernah mengharapkan ide seperti itu dari pengadilan luar. Hitung saya. Petik 2. Tang Wulin menghadapi Su Lizhi. Bagaimana dengan kamu? Su Lizhi menyeringai. Hitung aku juga. Su Xiaoyan dan Xie Xie bertukar pandang, ekspresi mereka muram. Memaksakan senyum pahit, Xie Xie berkata, "Bos, saya telah bekerja keras, tetapi saya tidak dapat maju dalam profesi saya hanya dalam 1 atau 2 hari. Tidak ada yang dapat saya lakukan untuk berkontribusi pada rencana ini." Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang itu dan santai saja. Kami masih punya waktu. Kami memiliki 6 tahun untuk membuat baju besi perang satu kata. Metode ini mungkin membutuhkan lebih banyak waktu daripada cara biasa, tetapi jika kita berhasil, kita akan mempercepat pembuatan armor pertempuran dua kata. Cara normal tidak akan bisa dibandingkan. Petik 2. Dia menoleh ke Su Lizhi dan Ye Xinglan. Jadi, apa profesimu? Saya adalah mekanik misya tingkat 4, kata Su Lizhi. Pembuat misya, peringkat keempat, kata Ye Xinglan. Tang Wulin dan Gu Yue bersukacita ketika mereka mendengar profesi keduanya. Seringai lebar muncul di wajahnya saat dia menatap mereka. Kalian adalah yang kami butuhkan. Ini fantastis. Xie Xie, kamu bisa membantu Ye Xinglan dan belajar darinya. Anda harus meningkatkan diri jika ingin membuat baju besi perang Anda sendiri di masa depan. Xiaoyan, kamu bisa belajar dari Gu Yue. Petik 2. Su Lizhi menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jadi, Anda seorang pandai besi dan Gu Yue seorang desainer. Tang Wulin mengangguk. Ya, dia adalah desainer peringkat 4. Petik 2. Bisakah kamu benar-benar menempa paduan? Ye Xinglan bertanya. Meskipun dia telah memenuhinya bahwa dia adalah pandai besi peringkat 5, dan dengan demikian mampu menempa paduan, dia merasa sulit untuk percaya. Pandai besi adalah yang paling langka dari 4 profesi utama karena berapa banyak waktu yang dibutuhkan dan betapa sulitnya untuk maju. Akibatnya, usia rata-rata pandai besi cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lain di peringkat yang sama. Tang Wulin tersenyum kecut. Saya mengerti Anda skeptis, jadi lihat sendiri. Dia berjalan ke rak logam, mengambil 2 potong, lalu membawanya ke meja tempah. Saat ini saya hanya bisa menempa paduan 2 logam dan tingkat keberhasilan saya 30%. Logam yang saat ini bisa saya tempa adalah giok perak, emas roh, dan perak bintang. Aku ingin kalian segera memutuskan paduannya. Dengan begitu, saya bisa mulai mengerjakannya. Petik 2. Saat mendengar kata-katanya, mata Ye Xinglan berbinar. Kamu bisa menempa perak giok. MN. Kalau begitu aku ingin giok perak. Dia berkata tanpa berpikir. Aku akan mendapatkan perak bintang, kata Su Lizhi. Jelas, keduanya sudah banyak memikirkan baju besi pertempuran mereka sendiri. Bagus. Itu menyelamatkan saya dari beberapa masalah. Juga, kita semua mungkin perlu ikut campur untuk logamnya, kata Tang Wulin. Ye Xinglan mendengus penegasannya. Menerima tanggapan yang diinginkannya, Tang Wulin tersenyum. Baiklah, 1 giok perak akan segera muncul. Semenit kemudian, 2 logam yang dibutuhkan untuk membuat paduan tersebut dipanaskan hingga menjadi merah menyala. Tang Wulin memanggil kedua palu ke tangannya. Kedua lengannya berayun sekaligus, dia mulai membanting ke besi. Sudah beberapa hari sejak dia mulai menempa logam campuran,
namun tingkat keberhasilannya hanya mencapai 30%. Itu adalah hambatan yang membatasi dia untuk mengambil langkah berikutnya. Saat Tangwulin dipalsukan, dunianya menyusut sampai yang bisa dia lihat hanyalah cahaya logam. Bahkan berat palu dan luka bakar ototnya memudar. Setiap serangannya mengandung fokus yang hampir nyata saat dia melampiaskan frustrasinya. Dia telah tampil berani di kelas. Jika dia tidak terpengaruh oleh gosip dan intimidasi, dia tidak akan membuat pernyataan yang memprovokasi. Dia masih berusia 13 tahun. Dia bertekad untuk membuktikan dirinya kepada teman sekelasnya sebagai ketua kelas yang sah. Karena itu, untuk mengatakan bahwa dia ingin bertempur melawan 5 peringkat adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Jika dia menemui kekalahan di tangan mereka, dia akan mengundurkan diri sebagai ketua kelas. Apa pendapat Anda tentang situasinya? Sen Yi duduk di sofa di ruang guru dengan satu kaki bersilang di atas kaki lainnya, dengan setengah senyum di bibirnya. Ekspresi Wu Zhangkong tegas seperti biasanya. Saya pikir yang terbaik adalah memperlakukan mereka seperti guru kita memperlakukan kita. Akademi Shrek menawarkan banyak kebebasan kepada siswanya dan menolak untuk menekan individualitas mereka. Tapi saya punya satu kekhawatiran. Petik 2. Masalah apa? Sen Yi bertanya. Pertandingan itu tidak memberikan tekanan yang cukup bagi Tangwulin. Tidak cukup. Menurut Anda, seberapa hebatkah murid Anda? Sen Yi menatap dengan heran. Dia tidak melihat peluang kemenangan Tangwulin dalam cahaya optimis. Tim yang terdiri dari 5 peringkat itu terlalu kuat, terutama dengan harimau putih neraka Wu Shiduo. Tidak ada yang bisa melawannya. Gu Yue mungkin menang melawan Wu Shiduo sebelumnya, tapi itu pada saat Wu Shiduo kelelahan dan tidak bisa menggunakan Hell White Tiger. Wu Shiduo dalam kondisi puncak adalah musuh yang lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Selain itu, dia didukung oleh Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran. Dalam tim yang terdiri dari 5 orang, 2 orang memiliki 4 cincin jiwa. Ini adalah salah satu tim paling kuat yang muncul dalam sejarah Akademi Shrek baru-baru ini. Namun Wu Zhangkong tidak percaya bahwa itu cukup menekan Tangwulin. Mari kita menahan Ye Xinglan dari pertandingan mendatang. Kami akan membiarkan dia bertarung dalam pertandingan melawan kelas 2, kata Wu Zhangkong. Hah? Bukankah itu terlalu jahat? Sen Yi ternganga. Kamu tidak mengerti Tangwulin. Dia tegas dan sabar. Bahkan setelah mengajarinya selama 3 tahun, saya masih tidak bisa melihat batasannya. Dari waktu ke waktu, dia telah mencapai hal yang mustahil. Ye Xinglan berasal dari pelataran inti, jadi tidak perlu meragukan kekuatannya. Jika kita membiarkan dia membantu Tangwulin melawan peringkat, mereka akan mendapatkan kemenangan yang mudah. Tangwulin seperti mata air. Semakin banyak tekanan padanya, semakin keras dia akan mendorong kembali. Dalam hal itu, Gu Yue dan dia sangat mirip. Batasannya juga menjadi misteri bagiku. Adapun Xie Xie dan Su Xiaoyan, mereka akhirnya menyadari seberapa jauh mereka di belakang setelah datang ke sini, dan bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Yang mereka butuhkan sekarang adalah kepercayaan diri. 4 dari mereka ditambah Su Lizi membuat tepat 5. Sangat cocok untuk melakukan pertarungan 5 lawan 5. Petik 2. Sen Yi tetap diam. Cocok ya. Cahaya bersenandung melonjak, berkilauan seperti batu giok. Ye Xinglan berdiri terpaku di tempatnya, benar-benar terkejut. Dia tidak terlalu memikirkan Tangwulin sebelumnya. Ingatannya tentang dia adalah seorang anak pelit, seorang anak laki-laki yang melarikan diri dan meninggalkan tagihan makan malam yang keterlaluan untuknya dan Su Lizi. Dia masih menyimpan dendam untuk itu. Yang mengatakan, Ye Xinglan juga ingat betapa pantang menyerahnya dia dalam pertandingan turnamen aliansi Sky Sea sesudahnya. Namun apa yang baru saja dicapai Tangwulin menghancurkan pandangannya sebelumnya tentang dia. Dia berhasil menempa paduan. Ada beberapa pandai besi peringkat 5 yang bisa menempa mereka karena kurangnya kekuatan spiritual. Sebagian besar hanya mulai belajar bagaimana setelah menjadi pandai besi peringkat 6 yang ahli dalam pemurnian roh. Jadi dia sangat terkejut. Dari saat dia mendaratkan pukulan pertama palu hingga ledakan gema terakhir, dia dan Su Lizi telah tertarik oleh tempo tempanya, benar-benar terpesona. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan pemandangan seperti itu. Di mata mereka, Tangwulin dan logam seolah-olah menjadi satu. Palunya naik dan turun dengan gesit namun kuat. Gerakannya mengalir seperti air sungai. Saya akan menilai tingkat harmoni sekarang. Dengan mengatakan itu, Tangwulin mengeluarkan perangkat kecil yang dia pinjam dari Asosiasi Pandai Besi Shrek dan meletakkannya di atas batu giok perak. Meskipun secara teknis dia meminjamnya,
dengan lambaian tangan Feng Wuyu, pinjaman itu menjadi jangka panjang. Itu praktis miliknya sekarang. Sesaat kemudian, sebuah nomor muncul di layar yang membuatnya tercengang. Mengintip dari balik bahunya, Gu Yue juga tidak bisa berkata-kata. Mulut Tang Wulin bergetar sesaat sebelum dia menghela nafas panjang. Apakah itu rendah? Sepertinya Anda berhasil. Bahkan tingkat harmoni di tahun 60-an juga bagus, kata Sulizi sambil mendekati keduanya. Tetapi ketika dia melihat nomor yang ditampilkan di layar, dia menarik napas dengan tajam. N95. Tidak mungkin. Tanpa ragu, angka yang berkedip terang adalah 95. Itu adalah karya terhebat Tang Wulin. Ye Xinglan bergegas untuk melihat sendiri. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat nomor itu. Mengapa kamu menghela nafas ketika tingkat harmoni sangat tinggi? Ye Xinglan bertanya. Tang Wulin tersenyum pahit. Saya menghela nafas karena saya tidak bisa menggunakannya. Akan lebih baik jika saya memilih untuk menempa perak bintang sebagai gantinya. Sepotong giok perak ini cukup untuk satu bagian baju perang. Petik 2. Ini milikku. Ye Xinglan mengambilnya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Yah, bukankah kamu tidak tahu malu, erang Gu Yue? Mengabaikan komentar Gu Yue, Ye Xinglan berkata kepada Tang Wulin, aku akan membayarmu nanti. Oke, sudut mulut Tang Wulin bergerak-gerak. Dia patah hati untuk berpisah dengan potongan tingkat harmoni 95%. 7 logam lagi dapat ditambahkan ke dalamnya di masa mendatang untuk menjadikannya paduan 9 logam. Meskipun pada pandangan pertama tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara 95% dan 91%, di antara pandai besi, paduan 95% disebut fondasi paduan ilahi. Paduan 2 logam dikenal sebagai paduan dasar, 3 logam adalah paduan kualitas, 4 logam kualitas terbaik, dan 5 logam suci. Tetapi paduan dengan 5 atau lebih logam sangat langka, nilainya sebanding dengan logam yang dimurnikan oleh jiwa. Paduan terbesar dalam sejarah yang tercatat sejauh ini adalah paduan 8 logam. Semakin banyak logam yang ditambahkan, semakin sulit untuk berhasil. Paduan 9 logam belum dibuat, meskipun banyak yang telah mencoba, termasuk ketujuh pandai besi ilahi yang muncul dalam sejarah. Untuk menempa paduan 9 logam berarti menempa paduan ilahi. Logam seperti itu dapat memungkinkan limit Doulos untuk maju ke tingkat kekuatan berikutnya. Tapi level selanjutnya itu bukanlah sesuatu untuk dicemooh. Level itu adalah keilahian.